di kelas ini ya. Hari ini kita akan belajar materi yang keempat tentang perkembangan fisik dan kognitif dari masa dewasa muda ya. Dewasa muda itu berarti ya seusia kalian ini ya. Dewasa muda itu kalau di dalam santrok itu sekitar usia 18 ya, 20-an, kemudian sampai usia 40 tahun ya, itu namanya dewasa muda. Dewasa menengah 40 sampai 60, kemudian dewasa akhir 60 ke atas. Jadi usia dewasa muda itu cukup panjang ya dibanding dengan masa-masa dewasa menengah sama dewasa akhir ya. Baik, saya akan bagikan screen-nya. Terlihat nggak screen-nya? Mohon direspon. Terlihat, Bu. Oke, nanti kalau ada trouble tolong bilang ya. Oke, baik. Perkembangan fisik dan kognitif masa dewasa awal atau masa dewasa muda ya. Sebelum masuk ke masa dewasa awal, ini sebenarnya sudah masuk ya, tapi ada yang disebut dengan masa transisi ya, atau emerging adulthood atau masa beranjak dewasa. Nah, ini usianya sekitar 18 sampai 25 tahun ya. Nah, di masa-masa emerging adulthood ini biasanya ada masa-masa untuk bereksperimen dan bereksplorasi dalam hal jurusan karir, kemudian ingin menjadi individu seperti apa nanti gitu ya. Kemudian juga gaya hidup yang dipilih ya. Biasanya masa-masa seperti di masa-masa inilah ya, terutama ketika kalian memasuki dunia kampus ya, maka bagaimana pergaulan, dengan kadang-kadang ya kalau ada yang belum terlalu kuat ya secara mau jadi apa ya saya nanti gitu ya, kadang-kadang ikut-ikutan juga dengan teman gitu ya. Kemudian ingin menjadi individu seperti apa ya, ini juga tergantung dari dengan teman-teman sebaya ya, teman kuliah dan juga mungkin teman kantor ya, seperti itu. Nah, bentar ya. Menurut Jeffrey Arnett ya di tahun 2006, dia mendeskripsikan 5 ciri dari orang yang beranjak dewasa. Yang pertama, biasanya mengeksplorasi identitas, terutama dalam hubungan romantik dan pekerjaan. Ya. Saya ini orang yang seperti apa sih? Kemudian saya ini cocoknya berada di dalam mencari pekerjaan yang seperti apa gitu ya. Bahkan di usia-usia 20-an itu sebenarnya adalah masa-masa di mana dia berusaha untuk mencari passionnya gitu, pekerjaan yang sesuai dengan passionnya. Alangkah baiknya kalau misalnya ada orang yang memang udah tahu ya dia itu pengen jadi apa itu sejak kecil gitu. Tapi banyak yang enggak gitu. Apalagi misalnya dalam kondisi seperti saat ini, apalagi dalam kondisi seperti saat ini ya, di dalam masa-masa pandemi ya, ketika pekerjaan itu terbatas gitu, bahkan banyak yang akhirnya dipecat ya, atau dipecat ya karena perusahaannya sedang dalam kondisi yang menurun gitu ya. Ya banyak sekali kalau kita lihat ya, ya misalnya dunia pariwisata gitu ya,
penerbangan, ya, kemudian juga dunia kuliner, restoran, bahkan mall-mall itu banyak sekali yang kondisinya itu sangat memprihatinkan gitu ya, sampai akhirnya mereka banyak merumahkan para pekerjanya. Nah, ini tentu akan menjadi tantangan sendiri ya bagi kalian ya, bagi sebagai orang dewasa muda ya saat ini gitu ya. Kemudian dalam hubungan romantik juga pasangan seperti apa yang saya inginkan gitu ya. Kemudian hubungannya akan menjadi seperti apa? Apakah hubungan yang serius yang memang sudah benar-benar menjurus ke dalam pernikahan, atau ada orang yang nggak berani gitu, nggak berani memutuskan untuk menikah gitu, karena mereka masih misalnya merasa belum stabil dari segi ekonomi, kemudian juga dari segi pekerjaan gitu ya. Lalu di sini juga dicirikan dengan ketidakstabilan ya, terutama dalam hal ekonomi ya. Misalnya kalaupun sudah bekerja usia mungkin usia 21 kalian sudah lulus ya, atau usia 22 sudah lulus kuliah, kemudian masih baru awal-awal bekerja, gaji masih belum banyak gitu ya, masih belum bahkan untuk diri sendiri aja masih belum cukup gitu, apalagi misalnya baru dapat kerja yang mungkin nggak terlalu sesuai dengan passionnya gitu ya. Biasanya kalau di awal-awal tuh gajinya masih rendah ya, seperti itu. Jadi penuh dengan ketidakstabilan. Nah, apalagi kalau misalnya dia masih belum jelas ya, ini maunya enaknya kerja di mana gitu ya. Berikutnya terfokus pada diri ya, dan kurang terlibat dalam kewajiban sosial ya, karena masih pusing ya dengan urusan sendiri, biasanya kurang terlibat dalam kewajiban-kewajiban sosial gitu, misalnya untuk bertetangga ya, untuk terlibat di dalam masalah-masalah ya, menyelesaikan masalah di dalam keluarga besar ya, seperti itu. Kemudian merasa seperti berada dalam masa peralihan ya, dan memiliki peluang untuk mengubah kehidupan ya. Jadi masa-masa ini adalah masa-masa yang penuh dengan peluang juga sebenarnya gitu ya. Apakah seorang itu merasa optimis dengan masa depannya ya, kemudian memiliki kesempatan untuk mengarahkan hidup menjadi lebih positif ya. Ini di masa-masa tadi ya, 18 sampai 25 tahun. Makanya sebenarnya ini kesempatan kalian untuk benar-benar, kalau misalnya yang waktu SMA itu nggak semangat belajarnya gitu ya, maka saat ini benar-benar serius gitu, karena apapun yang dilakukan dengan serius biasanya berbuah ya. Kita nggak tahu berbuahnya apa, misalnya mungkin nggak berbuah saat ini, tetapi mungkin saat kalian bekerja gitu, saat memilih pekerjaan gitu ya. Karena itu akan dilihat ya, track record seseorang ya, ketika dia kuliah dalam saat memilih pekerjaan gitu ya. Begitu juga misalnya aktivitas-aktivitas kalian ya di masa dewasa muda ini tentu akan menjadi track record tersendiri gitu ya. Karena apalagi sekarang ini persaingan itu begitu berat ya. Makanya kita ya, bukan hanya kalian, tapi saya juga ya sebagai dosen tentu juga memiliki persaingan sendiri dalam dunia pekerjaan gitu ya. Tapi yang pasti adalah kita perlu melakukan sesuatu itu sebaik mungkin gitu. Bahkan kalau bisa melebihi ekspektasi ya, melebihi ekspektasi dari yang diminta oleh dosen ya. Itu sebenarnya yang diharapkan ya. Karena dengan begitu itu kan akan menjadi karakter bahwa kita itu melakukan sesuatu itu dengan sepenuh hati gitu ya, dan dengan sebaik mungkin gitu. Jadi berbuatlah yang terbaik ya, karena meskipun dalam hal apapun gitu ya, dalam hal misalnya mengerjakan tugas pribadi, kemudian juga mengerjakan tugas-tugas kelompok ya, kemudian juga mengerjakan tugas akhir misalnya, itu kerjakan dengan sebaik mungkin gitu ya. Kalau bisa melebihi dari ekspektasi ya, dari harapan yang atau dari batas yang diminta oleh dosen gitu ya. Nah, berikutnya adalah tanda-tanda menjadi dewasa ya. Di berbagai negara itu punya standar yang berbeda ya, mengenai orang dianggap dewasa itu yang seperti apa gitu ya. Biasanya di Amerika ya, mereka
di sana telah orang yang dianggap dewasa apabila sudah memiliki pekerjaan yang menetap dan penuh. Jadi pekerjaan tetap dan full time gitu ya. Itu dianggap sudah dewasa. Tapi mereka itu biasanya gitu ya, di negara-negara yang maju itu mereka ada masa di mana anak-anak itu bisa apa ya namanya, latihan kalau latihan kerja kan kalian juga ada yang namanya training apa ya namanya kalau di ini ada mata kuliah khusus ya. Jadi kayak misalnya bekerja dalam waktu beberapa bulan ya, minimal kayaknya mungkin sekitar 1 bulan sampai 3 bulan ya di perusahaan tertentu ya, latihan kerja. Tapi bukan cuma itu aja gitu, magang. Nah itu namanya magang ya, nggak keluar dari otak. Magang. Tapi sebenarnya kalau di negara-negara maju itu mereka di saat liburan gitu biasanya banyak mungkin perusahaan atau mungkin kedai-kedai gitu ya, restoran yang membuka kesempatan buat anak-anak yang masih SMA atau anak-anak kuliah untuk mereka apa ya namanya, ya bekerja short time gitu ya, bekerja dalam waktu sebentar ya, untuk untuk sebagai pengalaman ya, nambah uang saku juga gitu ya. Dan itu menjadi satu latihan sebenarnya sebelum mereka benar-benar masuk ke dalam dunia nyata ya. Namanya part time ya. Kalau mungkin ya sebagai misalnya kasir ya di 7-Eleven atau Indomaret ya, atau di restoran cepat saji ya. Mereka tuh memang melatih anak-anak mudanya untuk bisa menghasilkan uang sendiri dengan cara seperti itu. Cuma masalahnya kalau di Indonesia itu belum menjadi tradisi ya, karena orang yang nganggur aja banyak gitu. Jadi pengangguran itu karena banyak akhirnya ya harus berebutan gitu ya. Jarang sekali mungkin ada ya mahasiswa yang sambil kuliah sambil bekerja gitu ya, sambil bekerja part time ya. Kalau di kita tuh mungkin ada apa namanya ya, kelas untuk karyawan gitu ya, tapi mereka emang bekerja full time bukan part time ya, seperti itu. Nah kalau di Jepang misalnya ada juga mereka yang namanya perayaan usia 20 tahun. Jadi kalau ada orang yang sudah berusia 20 tahun, mereka itu akan lepas dari beberapa larangan ya, larangan yang sesuai dengan undang-undang ya. Seperti udah dibolehkan untuk merokok dan minum alkohol ya. Jadi ketika di usia di bawah 20 tahun mereka nggak, itu termasuk pelanggaran kalau sudah melakukan itu ya. Tapi kalau udah di usia di atas 20 tahun ya, 20 tahun ke atas, mereka udah bebas ya, boleh minum alkohol, boleh merokok ya. Sebenarnya juga ada pertimbangan juga ya untuk melihat apa namanya, undang-undang peraturan-peraturan yang seperti ini gitu. Karena kalau orang yang merokok atau minum alkohol di bawah usia 20 tahun itu akan sangat mempengaruhi perkembangan otak mereka kan. Otak kita kan, terutama otak depan itu terus berkembang ya, terus berkembang dan sempurna di usia usia dewasa muda gitu ya. Nah tapi makanya ini menjadi satu yang dimasukkan ke dalam undang-undang gitu, agar tidak merusak otak remaja gitu ya dengan rokok atau dengan minum alkohol. Tapi tetap saja ya, sebenarnya merokok dan minum alkohol itu akan sangat berpengaruh juga dengan perkembangan otak ya. Kalau misalnya nanti kalau kalian pernah belajar di biopsikologi ya, efek dari kecanduan merokok atau kecanduan alkohol itu sangat besar ya, untuk menyebabkan otak itu menjadi rusak ya. Lalu bagaimana dengan di Indonesia gitu? Apa sih standarnya kalau kita itu sudah menjadi orang dewasa? Ya. Ada nggak standarnya? Mungkin nanti perlu difikirkan ya di dalam kelompok ya, didiskusi dengan teman sendiri ya. Orang yang udah dianggap dewasa itu orang seperti apa sih kalau di Indonesia ya? Mungkin orang yang dianggap sudah dewasa biasanya orang yang sudah menikah gitu, atau orang yang sudah bekerja ya, itu dianggap sudah dewasa. Nah kemudian ada lagi masa transisi dari SMA ke perguruan tinggi ya, ini dibahas khusus ya di dalam bukunya Santrok.
Nah, mungkin kalian bisa merefleksikan diri ya, sebenarnya masa transisi seperti apa sih yang kalian alami gitu ya. Ya mungkin kalau yang tadinya kelasnya itu aja gitu ya, tapi sekarang kalian harus lari-larian gitu, pindah-pindah kelas ya sesuai dengan mata kuliah yang diambil ya. Tapi ya kalau dalam kondisi pandemi tergantung dosennya mau model belajar seperti apa gitu ya. Nah, masa transisi ini biasanya struktur yang lebih besar dan impersonal atau tidak bersifat pribadi ya. Mereka akan menghadapi struktur yang lebih besar ya dan impersonal ya. Jadi kalau dulu ya dengan teman sekelas aja gitu ya, dengan teman sekelas waktu SMA gitu ya, akrabnya misalnya. Tapi sekarang kelasnya jauh lebih besar kan, bahkan angkatan gitu. Kalau misalnya kalian juga ambil kelas-kelas tertentu, yang kelas pilihan mungkin juga akan bertemu dengan angkatan yang lain gitu, atau bahkan mungkin bertemu orang dari bukan kampus lain, jurusan yang lain gitu ya, fakultas yang lain ya. Misalnya mungkin kelas pelajaran bahasa Inggris ya ternyata digabung sama beberapa fakultas misalnya. Nah, interaksi dengan orang yang semakin beragam latar belakangnya ya. Kemudian peningkatan fokus pada pencapaian asesmen. Jadi ada assessment tertentu ya, terutama ketika kalian misalnya mau masuk dunia kerja gitu ya. Kemudian kayak misalnya tadi kemampuan bahasa Inggris ya, kalau di kita ya di kampus ya itu sebenarnya sangat ditekankan ya, nggak boleh kurang dari B misalnya ya. Lalu juga mungkin nanti ketika kalian masuk dunia kerja harus ada tes potensi akademik ya. Itu juga harus banyak latihan gitu ya. Atau kalian perlu memiliki skill-skill tertentu, misalnya mungkin kalian saat kuliah itu ikutan training untuk menjadi konselor atau apa gitu ya. Itu adalah fokus ya, yang merupakan bagian dari bagaimana kalian menghadapi masa depan gitu. Fokus untuk mencapai harapan ya dari masa depan yang kalian inginkan ya. Lalu bagaimana perasaan sebagai mahasiswa ya? Biasanya merasa lebih dewasa ya, udah nganggap anak SMA anak kecil gitu ya sekarang ya. Kemudian punya banyak pilihan mata kuliah yang diambil ya, itu lebih bebas ya, kecuali mata kuliah pokok kalian bisa mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat kalian gitu ya. Kemudian lebih banyak waktu untuk bergaul, mengeksplor nilai dan gaya hidup ya. Kalau dulu saya mungkin ada beberapa kriteria tuh mahasiswa ya, nama mahasiswa gitu ya. Ada anak masjid ya, ada anak kantin, ada anak perpus ya. Saya nggak tahu kalau di Mercu itu kayak gimana ya, mungkin sama kali ya, ada anak musola, anak kantin, ada anak perpus gitu ya. Tapi itu adalah pilihan dari gaya hidup yang akan kalian jalankan gitu, dan tentu masing-masing ada konsekuensinya gitu ya. Kalau terlalu banyak belajar ya kemungkinan nggak sempat main-main gitu ya, nggak sempat have fun ya dengan teman-teman. Tapi kalau yang terlalu banyak have fun juga kemungkinan nilainya nggak terlalu bagus gitu ya, nggak sesuai dengan yang diharapkan ya. Lalu ini juga kalau misalnya anak masjid ya mungkin kurang gaul juga gitu misalnya. Jadi semuanya ada pilihan-pilihan gitu ya. Meskipun nggak semuanya seperti itu. Ada juga misalnya anak gaul yang suka ke masjid, anak anak perpus yang juga gaul juga gitu ya. Nggak, itu semuanya hanya label ya, hanya label. Nah, kemudian lebih bebas dari pantauan orang tua ya, tentu lebih bebas ya ketika kalian sudah usia dewasa. Diharapkan kalian tuh lebih bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan hidup ya dari diri kalian sendiri. Lalu tertantang secara intelektual oleh tugas-tugas akademik ya, ini juga yang perlu dihadapi oleh mahasiswa ya. Lalu bagaimana perkembangan fisiknya ya? Ini di masa-masa dewasa muda atau dewasa awal ini ya, setiap orang tuh mencapai puncak performa dari fisiknya ya. Jadi sebelum usia 30 ya, antara 19 sampai 26 tahun itu merupakan masa-masa
puncak dari performa ya, kekuatan tubuh seseorang ya. Makanya kalau misalnya perempuan itu ya diharapkan untuk bisa cepat menikah gitu ya, karena juga kekuatan tubuh untuk hamil, melahirkan, menyusui itu benar-benar membutuhkan energi yang sangat besar gitu. Kalau bisa sebelum 40 itu udah anaknya udah lumayan besar ya, nggak usah ngurus bayi lagi gitu ya. Tapi kan nggak bisa seperti itu juga ya, itu kan rezeki ya. Nah tapi inilah puncak performa fisik ya, itu sebelum usia 30 tahun. Lalu angka kematian itu 2 kali lipat dibanding remaja dan laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Jadi kita lihat bahwa kemampuan survival perempuan itu ternyata lebih daripada laki-laki kalau dilihat dari data ini ya. Jadi tetapi tingkat kematian di masa dewasa muda itu ternyata lebih banyak ya, 2 kali lipat dibanding saat masa remaja. Mungkin juga karena efek dari semakin beratnya ya hal-hal yang harus dipikirkan ya, harus ditanggung ya, masalah ekonomi gitu ya, masalah pekerjaan, masalah pasangan ya. Ini masa-masa di mana orang itu mungkin punya banyak stresor juga, lebih banyak stresor gitu. Karena masa-masa masih belum stabil kan semuanya gitu ya. Malah banyak juga orang-orang yang misalnya punya penyakit skizofrenia itu mulai muncul di masa-masa ini gitu. Karena mereka punya stres yang lebih tingkat stres yang lebih tinggi gitu ya. Nah, sebagian besar kebiasaan yang merugikan kesehatan yang terbentuk pada masa remaja itu masih melekat di masa ini ya. Kalau misalnya kurang gerak ya, kurang olahraga, terus suka makan yang junk food gitu ya, maka efek dari kebiasaan-kebiasaan ini, apalagi kalau terus diteruskan ya, terus dilakukan, akan merugikan kesehatan gitu. Lalu kurang gerak, diet, obesitas ya, penyalahgunaan zat terlarang ya, perawatan kesehatan reproduksi dan akses perawatan kesehatan itu semakin buruk di masa ini juga gitu ya. Kalau orang yang mungkin karena kesibukan juga ya, kesibukan dari pekerjaan yang baru gitu ya, biasanya orang-orang muda itu tidak terlalu memikirkan hal-hal seperti ini gitu. Padahal masa muda itu kan nggak terlalu panjang juga ya, masa yang cukup ya waktunya itu terbatas gitu ya, dari usia 20 sampai 40 tahun ya, seperti itu. Kemudian dari sisi kesehatan ya, hasil penelitian tahun 2009 menemukan bahwa kepuasan hidup orang dewasa muda secara positif berhubungan dengan tidak merokok ya. Jadi kalau di sini masih ada yang merokok, silakan ditinggalkan ya. Selain merusak badan, merusak otak ya, kemudian juga kalau lagi stres itu kan merokoknya jadi tambah banyak biasanya ya, kalau orang yang punya habit merokok. Terus juga kepuasan hidup orang dewasa muda itu berhubungan dengan olahraga secara teratur, lalu memakai tabir surya ya, supaya nggak hitam gitu ya, supaya nggak timbul bercak-bercak juga di muka ya, terutama buat yang perempuan ya. Mengkonsumsi buah, membatasi asupan lemak ya, tidak berhubungan dengan asupan alkohol, dan juga meningkatkan asupan dari serat ya dalam makanan ya, terutama dalam sayur-sayuran dan buah ya. Lalu ada masalah obesitas ya. Obesitas itu kalau kita memiliki indeks massa badan sebesar 30 atau lebih ya, yang mencakup tinggi dan berat badannya, ada hitung-hitungannya ya. Kalau mungkin tinggi per berat ya, atau berat per tinggi, saya agak lupa juga hitungannya, tapi kalau misalnya hasilnya itu 30 atau lebih, maka itu termasuk mengalami obesitas. Lalu kalau ikat pinggang itu lingkar pinggang itu lebih dari 80 ya, itu berarti udah obesitas gitu ya. Lalu berkaitan dengan serangan hipertensi, diabetes, penyakit kardiovaskular, serta bagi wanita memiliki kemungkinan lebih besar untuk depresi ya. Jadi kalau obesitas itu efeknya tuh bukan cuma masalah berat badan aja ya, tapi juga masalah psikologis ya, rasa percaya diri yang rendah gitu ya. Makanya mungkin kita perlu menjadikan hidup kita itu lebih beritme ya, memiliki ritme menyisihkan waktu 30 menit misalnya untuk olahraga setiap hari, itu ternyata efeknya
sangat besar ya untuk membentuk ya tubuh supaya nggak obes ya, nggak mengalami obesitas. Lalu ada yang namanya hereditas atau peran komponen genetik pada obesitas ya. Jadi ada efek dari genetik juga ya obesitas itu gitu ya. Di sini ada yang namanya leptin atau protein yang berperan dalam menimbulkan rasa kenyang ya. Jadi kondisi merasa kenyang hingga puas dan dilepaskan oleh sel-sel lemak ya. Jadi ini kalau misalnya kita sering berolahraga, biasanya ini leptinnya itu lebih aktif ya, lebih aktif. Nah, jadi ini perlu berolahraga secara teratur ya. Kemudian juga mungkin ketika stres ya, kita perlu lebih menghindari ya makanan ya. Kecuali kalau misalnya kan katanya apa coklat itu termasuk makanan yang bisa mengurangi stres ya, karena di situ ada zat yang membuat otak kita memproduksi hormon bahagia gitu ya. Tapi itu juga perlu diimbangi dengan olahraga yang teratur gitu agar energinya terurai gitu ya, nggak menjadi lemak ya. Lalu ada penyalahgunaan obat ya, alkohol ya tadi ya, merokok dan nikotin. Mungkin misalnya pergaulan di lingkungan kampus ya, banyak yang mau menawarkan alkohol atau misalnya merokok juga ya, itu sebaiknya kita hindari gitu, karena ini efeknya itu sangat kalau misalnya apalagi kalau udah ketagihan ya, untuk itu sudah menjadi habit, itu akan susah sekali untuk berhenti ya. Selain efeknya yang sangat ya kalau misalnya minum alkohol apalagi sampai mabuk kan nggak inget apa-apa ya, diapa-apain sama orang juga nggak sadar gitu ya. Ini akan sangat merugikan ya. Makanya kalau ya dalam Islam ya alkohol ini diharamkan ya, dan merokok juga sebenarnya adalah merusak tubuh, dan segala sesuatu zat yang merusak tubuh juga sebenarnya diharamkan juga ya di dalam agama, meskipun ada juga ulama-ulama yang menganggap ini masih makruh gitu ya. Lalu bagaimana dengan perilaku seksual ya? Di sini ada perbedaan budaya antara Amerika dengan Indonesia ya, atau mungkin antara ya negara timur pun untuk urusan free sex mungkin sudah hal yang biasa gitu ya, melihat perkembangan yang ada gitu. Tetapi tetap saja barat dengan timur itu sangat berbeda sekali ya dalam aturan perilaku seksual ya. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa pasangan yang sudah menikah biasanya lebih aktif dalam melakukan hubungan seksual. Itu di Amerika, karena ini bukunya konteksnya adalah Amerika ya. Lalu perzinahan merupakan penyimpangan ya, baik untuk orang-orang yang sesama sebelum menikah maupun untuk yang sesudah menikah, apalagi sesudah menikah ya, berzina atau pil atau will gitu ya, itu merupakan suatu penyimpangan. Nah di sini juga perlu diketahui ya bahwa pria itu lebih banyak memikirkan tentang seks daripada perempuan ya. Jadi kalau menurut penelitian 54% pria mengaku memiliki seks setiap hari, memikirkan seks setiap hari atau beberapa kali dalam sehari gitu ya. Sedangkan perempuan ya, 67% perempuan memikirkan seks hanya beberapa kali dalam seminggu atau dalam sebulan ya. Ini dalam di luar dari pengaruh-pengaruh pornografi ya. Ini memang sudah dari nature-nya seperti ini gitu ya. Makanya mungkin perempuan harus lebih berhati-hati ketika berinteraksi dengan laki-laki ya, sebelum menikah gitu. Karena kita nggak tahu apa yang ada di dalam benak pria ya, seperti itu ya. Kemudian infeksi yang ditularkan secara seksual ini saya ambil dari internet ya, tapi kalau di buku itu sangat jelas sekali dan sangat detail tentang nama-nama penyakit ya, baik yang penyebabnya itu bakteri atau virus ya, yang ditularkan biasanya dari hubungan seksual yang tidak sehat ya. Bisa free sex ya, atau melakukan hubungan seksual yang tidak sehat ya, yang tidak sesuai dengan prosedur ya. Ini efeknya juga apa gitu ya, kayak misalnya ya misalnya di sini HIV atau AIDS ya, yang paling bawah ya, itu disebabkan oleh virus ya. Biasanya penyebabnya itu karena melakukan hubungan seksual ya,
bisa seks anal, seks oral atau seks vaginal ya. Tapi yang nanti kalau di data terakhir itu ya di buku itu dijelaskan bahwa semakin banyak diketahui bahwa salah satu penyebab dari HIV atau AIDS ini adalah ketika berhubungan dengan sesama jenis ya, terutama gay ya, yang LGBT ya. Nah, infeksi yang di sini terjadi infeksi yang sistematis pada pria dan wanita. Ini kepotong ya. Jadi di darah ya. Infeksi yang sistematis pada pria dan wanita di dalam darahnya ya. Dan biasanya ini merusak sistem kekebalan tubuh dari orang yang memiliki yang di dalam tubuhnya ada virus ini. Masalahnya ini juga infeksinya ketika dia terinfeksi mungkin ada fase di mana si virus itu diam gitu ya, berdiam dulu, masa inkubasi biasanya sampai beberapa tahun ya. Nah, kemudian setelah ada pencetusnya ya, atau misalnya ternyata dalam kondisi tubuh sedang lemah, dia baru aktif ya, baru aktif sehingga ketika dia aktif maka penyakit sekecil apapun ya akan bisa menimbulkan kematian kepada orang yang terkena virus ini ya. Nah, bagaimana melindungi diri ya? Yang pertama, mengetahui status resiko Anda dan pasangan Anda. Jadi, biasanya sebelum menikah perlu diperiksa secara fisik kesehatan fisiknya ya, terutama apakah dia terinfeksi ya penyakit-penyakit tertentu. Makanya ini sebenarnya salah satu mengapa kita ditekankan untuk tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah gitu ya. Karena untuk melindungi diri kita sendiri juga gitu. Kalau orang yang pernah melakukan hubungan seks dengan sebelum menikah, biasanya kan dia juga bebas aja berhubungan dengan siapa aja gitu, dan dia nggak tahu siapa yang telah mentransmisikan atau telah membuat dirinya itu terkena virus tersebut gitu. Di sini banyak orang yang berbohong tentang status sexual transmitted infection mereka gitu ya. Makanya ini kalau misalnya kalian nanti akan menikah gitu ya, perlu sekali periksa ya, tentang kesehatan fisik ya, kesehatan penyakit-penyakit yang diderita gitu ya, atau kondisi fisik saat ini gitu ya, agar ketahuan kalau misalnya ada virus-virus tertentu yang sedang berinkubasi di dalam tubuh ya. Karena akan sangat mudah sekali menularnya gitu ya, terutama penyakit-penyakit seksual ini ya. Yang kedua, tidak melakukan seks bebas. Ini juga hal yang sangat penting sekali ya. Kita menghormati diri kita sendiri, kita mencintai diri kita sendiri ya. Kita benar-benar memberikan ya atau melakukan hubungan itu saat memang sudah sah gitu ya. Jadi pastikan baik laki-laki maupun perempuan ya, pastikan bahwa pasangan kita juga adalah orang yang tidak melakukan seks bebas ya. Kemudian tidak melakukan hubungan seks sama jenis. Di sini ada data Pusat Statistik Kesehatan Nasional, kalau ini dari Indonesia ya, tahun 2010, kontak seksual sama pria terus kontak seksual sama pria ya, atau gay ya, terus menjadi kategori penularan AIDS terbanyak ya saat ini. Nah, ini juga ada tertulis ya di buku Lifespan Development-nya Santrop. Lalu kekerasan seksual dan pelecehan seksual ya. Pelecehan seksual adalah fisik dengan kontak tubuh di bagian tertentu, serta non fisik yang berupa lelucon, komentar, dan isyarat ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti berada di lingkungan kerja ya, atau bisa juga ketika kalian berada bersama teman-teman, bisa mengkategorikan apakah ini termasuk pelecehan atau tidak gitu ya. Misalnya memegang bagian-bagian tertentu yang kita nggak suka kalau bagian itu dipegang, itu kan termasuk bagian tubuh yang sangat pribadi ya sifatnya. Serta non fisik yang berupa lelucon, komentar, dan isyarat yang terkandung di dalamnya pornografi ya, atau ya pelecehan lah ya, pelecehan fisik gitu ya. Lalu ada juga yang namanya perkosaan ya, atau hubungan seksual dengan orang lain yang dilakukan dengan paksa dan tanpa izin ya. Di sini ada ciri-ciri pemerkosa itu ya. Biasanya dia agresi itu dapat meningkatkan penghayatan akan kekuasaan dan maskulinitas mereka ya. Marah terhadap
wanita pada umumnya ingin melukai dan mempermalukan korban. Ya, ini ya kalau misalnya sekarang banyak juga efek dari pornografi ya, sehingga mereka melakukan tindak kejahatan seperti ini. Kemudian biasanya perkosaan itu merupakan pengalaman yang traumatik ya bagi korban dan keluarganya, karena ini merupakan mereka merasa ini adalah aib ya. Kadang-kadang malah tidak dilaporkan gitu akhirnya. Dan biasanya korban mengalami masalah depresi, takut, cemas, dan lebih banyak menggunakan obat-obatan selama beberapa bulan atau beberapa tahun akibat pengalaman yang sangat traumatik ini. Lalu banyak korban yang melakukan perubahan besar seperti pindah rumah atau menolak bepergian di malam hari ketika mereka setelah mengalami hal ini. Pemulihannya adalah kemampuan para korban untuk mengatasi masalahnya, kemampuan menyesuaikan diri sebelum diperkosa, dan apakah dia termasuk orang yang memang adaptasinya mudah atau tidak gitu ya. Kalau mudah mungkin setelah mengalami hal yang traumatik seperti ini dia akan lebih smooth ya dalam mengatasi luka-luka baik psikologis maupun fisiknya gitu ya. Lalu dukungan sosial dari orang tua ya, dari lingkungan sekitarnya terhadap korban-korban perilaku perkosaan ini. Baik ya, tadi tentang masalah fisik ini banyak sekali dibahas ya. Kalau di dalam modulnya itu malah tahapan kognitif ini nggak dibahas gitu ya, nggak saya masukkan ya, karena udah terlalu panjang juga gitu modulnya. Nah, tahapan kognitif ya, tahapan kognitif remaja adalah formal operasional ya, berarti bisa berpikir logis ya, bisa berpikir abstrak, dan tentu juga idealistik ya. Nah, menurut Piaget ya, tahapan kognitif orang dewasa sama dengan remaja, tetapi orang dewasa lebih banyak memiliki pengetahuan daripada remaja ya, sehingga itu lebih bisa meningkatkan kemampuan analisanya gitu ya dalam mengatasi masalah-masalah tertentu ya. Lalu penambahan pengetahuan pada bidang-bidang tertentu yang ditekuninya ya, kayak misalnya mungkin kita lagi belajar psikologi, kita banyak belajar tentang kognitif, psikologi manusia gitu ya. Kita banyak belajar tentang bagaimana cara mengatasi masalah-masalah ya, belajar konseling, belajar alat tes gitu ya. Itu termasuk penambahan pengetahuan. Lalu remaja mulai mampu menyusun rencana dan hipotesis ya. Pada masa dewasa muda tentu lebih sistematis dan lebih terampil ya. Ini tapi perlu latihan gitu ya, perlu dilatih. Makanya itu mungkin perlunya ya anak-anak remaja dan dewasa itu beraktivitas dalam dunia yang bukan cuma belajar aja gitu ya, tetapi juga berorganisasi. Karena ternyata ini efeknya sangat besar sekali ya terhadap kemampuan manajemen kita ya, kemampuan manajemen diri dan kemampuan dalam memanage orang lain ya, seperti itu. Jadi banyak-banyaklah berlatih mumpung masih di kampus ya. Kemudian banyak orang dewasa yang tidak sampai pada tahapan ini ya. Jadi mereka biasanya stuck ya, tidak berusaha untuk meningkatkan kemampuan mereka ya di dalam tidak berusaha untuk meningkatkan pengetahuan, tidak berusaha meningkatkan keterampilan ya, tidak berusaha untuk meningkatkan kemampuan berpikirnya ya dalam mengatasi masalah gitu. Makanya orang yang bisa dicirikan biasanya orang yang emosional gitu ya, mereka kurang bisa berpikir secara rasional ya, seperti itu. Menurut William Perry, remaja memiliki pemikiran yang absolut ya, dualistik ya, ya atau tidak gitu, hitam atau putih ya. Namun saat dewasa muda, mereka mulai meninggalkan pola pikir seperti ini dan mulai menyadari berbagai pendapat ya dan perspektif dari orang lain. Jadi mungkin ini ya, ketika kita udah dewasa muda, kita mulai bisa menerima ya pendapat orang lain, menghargai pendapat mereka gitu ya. Lalu level pendidikan yang dicapai individu yang beranjak dewasa secara umum mempengaruhi bagaimana mereka akan memaksimalkan potensi berpikir mereka. Ya, makanya ketika kita masuk kuliah, kita tentu akan dilatih nih kemampuan berpikirnya gitu ya. Cara menganalisa masalah ya, cara mungkin melihat satu fenomena ya, melihat satu masalah tertentu gitu ya. Kemudian menganalisanya dengan teori-teori yang pernah kita alami, melakukan penelitian, mendalami teori tersebut gitu ya. Itu juga dilatih ketika kita masuk ke dalam dunia kuliah ya. Ketika di dunia kerja
maka mungkin akan lebih banyak mengatasi masalah-masalah yang real yang ada di hadapan dunia kerja itu gitu ya. Lalu pemikirannya adalah post formal, yaitu melibatkan pemahaman bahwa jawaban yang benar terhadap suatu persoalan menuntut pemikiran reflektif ya, dan dapat bervariasi dari situasi yang satu ke situasi yang lain. Jadi pencarian kebenaran itu seringkali merupakan proses yang terus-menerus dan tidak pernah selesai. Jadi itu orang yang memiliki kemampuan post formal ya. Kalau tadi remaja itu kan formal operasional ya. Nah, contohnya ya, di sini saat ada masalah dipikirkan bagaimana cara penyelesaiannya dengan mempertimbangkan berbagai aspek dalam hidupnya gitu. Saya punya masalah ini, kira-kira gimana ya? Apa pendapat dari orang tua saya? Kira-kira teman-teman saya akan melihat saya seperti apa gitu ya. Terus gimana kuliah saya seperti itu. Jadi sudah bisa mulai berpikir secara lebih menyeluruh ya, mempertimbangkan berbagai aspek ya di dalam kehidupannya. Nah ini ada di bagian terakhir itu tentang pentingnya tujuan hidup ya seseorang. Jadi kenapa orang harus memiliki tujuan hidup ya? Karena ketika dia sudah memiliki tujuan hidup maka hidupnya itu akan lebih terarah, lebih teratur, dan dia tuh lebih fokus gitu dalam menjalani kehidupannya. Dan ini sangat diperlukan bagi orang-orang yang sedang masuk ke dalam tahap dewasa muda gitu ya. Kadang-kadang kita merasa hidup aja seperti air mengalir gitu kan. Tapi ketika kita nggak punya fokus, nggak punya tujuan hidup, misalnya 40 tahun ke depan saya akan menjadi orang seperti apa ya gitu ya. Ketika 10 tahun ke depan, kira-kira saya sudah bisa bekerja di mana ya? Ketika orang nggak punya tujuan hidup seperti itu, biasanya dia akan terombang-ambing ya ketika ada masalah, dia nggak punya target ya, kemudian juga akhirnya mau-mau aja diatur-atur oleh orang lain seperti itu. Tapi kalau kita punya fokus, punya tujuan hidup ya, kita akan tahu benar apa yang ingin kita capai. Makanya penting sekali ya bagi kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya, supaya ada hal yang jelas yang ingin dicapai di dalam kehidupan kalian gitu ya. Ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan secara garis besar kalian tuh mau seperti apa sih gitu, mau jadi orang seperti apa gitu. Jadi ini benar-benar tujuan hidup yang sangat global ya. Mungkin kalau bisa dipecah-pecah lagi, misalnya 5 tahun ke depan targetnya apa, 10 tahun ke depan targetnya apa, 25 tahun ke depan targetnya apa. Itu kalau mau dipecah-pecah lagi seperti itu. Baik, mungkin ini yang terakhir ya, udah selesai. Cukup jelas kah